Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School berkarakter cerdas. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar terkait dengan energi potensial dan potensial listrik yang dibawakan oleh saya sendiri atas nama Herman SPD MPD dari SMA Negeri 5 Bantaeng. Baiklah, anak-anakku sekalian, adapun materi kita hari ini adalah energi potensial listrik dan potensial listrik. Namun, sebelum Bapak lebih lanjut untuk menjelaskan materi kita hari ini, saya persilahkan kepada anak-anakku sekalian untuk memindahi QR code yang ada di atas, atau silahkan di-scan anak-anakku sekalian, supaya anak-anakku sekalian bisa mengikuti materi kita hari ini lebih lancar lagi, karena di dalam barcode tersebut, Bapak sudah siapkan materi contoh soal, begitupun juga dengan kuis-kuis yang perlu dikerjakan anak-anakku sekalian untuk lebih mempermantap pemahamannya terkait dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kepada anak-anakku sekalian dapat menganalisis energi potensial listrik di sekitar muatan dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menganalisis potensial listrik di sekitar muatan, flat konduktor, dan bola konduktor dengan benar. Oke, energi potensial listrik. Apa sih itu energi potensial listrik? Nah, energi potensial listrik adalah usaha untuk melawan gaya listrik, dalam hal ini gaya Coulomb, saat memindahkan muatan sejauh R dan merupakan besaran skalar. Nah, coba diperhatikan di sini, anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah kata usaha. Jadi, di sini usaha untuk melawan. Apa maksudnya? Nah, coba dilihat gambar di sini, anak-anakku sekalian. Jadi, di sini ada dua muatan Q1 dan Q2. Masing-masing bermuatan positif. Ya, ini positif, ini juga positif. Nah, sesuai dengan kaidah hukum Coulomb, karena ini kedua muatannya sama, berarti ini kan harusnya tolak-menolak ya, anak-anak sekalian. Nah, untuk mempertahankan posisi kedua muatan ini, Q1 dan Q2, agar tidak berpindah, maka diperlukan energi yang disebut dengan energi potensial listrik. Nah, sekarang, lalu bagaimana persamaannya? Oke, tadi sudah dikatakan bahwa energi potensial itu adalah usaha untuk melawan. Masih diingat anak-anakku sekalian rumus usaha waktu kelas 10? Iya, F dikali dengan R. Jadi usaha itu adalah F dikali dengan R. Gaya dikali dengan jarak. Oke? Gaya yang dimaksud di sini berarti tidak lain daripada gaya Coulomb. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama di bab ini, itu sudah dipelajari bahwa gaya Coulomb kan persamaannya K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2 dikali dengan R. Ya.
Sehingga pangkat 2-nya saya bisa coret, ini R-nya juga saya bisa coret. Sehingga ini menjadi K Q1 dikali Q2 per R. Dapatlah persamaan energi potensial listrik sama dengan K Q1 dikali Q2 per R. EP itu energi potensial listrik, satuannya Joule. Kemudian K ini nilai konstanta, itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton-meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kemudian Q2 Q1 adalah muatan 1, kemudian Q2 adalah muatan 2, masing-masing satuannya kolom, dan R adalah jarak. Kemudian, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah merupakan besaran skalar. Jadi, energi potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Jadi, ingat anak-anakku sekalian, besaran skalar itu apa ya? Iya, besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Jadi, ini berbeda saat anak-anakku sekalian belajar terkait dengan hukum Coulomb dan medan listrik. Di hukum Coulomb dan medan listrik, kita memperhatikan arahnya. Kalau di energi potensial listrik, kita tidak lagi memperhatikan arahnya. Namun, yang perlu anandaku sekalian perhatikan adalah dalam perhitungan Q1 dan Q2, itu tanda negatifnya, apakah dia bermuatan negatif atau bermuatan positif, itu dimasukkan di dalam perhitungan. Ya, oke. Nah, untuk lebih memahami materi kita terkait dengan energi potensial listrik, mari kita kerjakan sama-sama contoh soal berikut. Jadi, dua muatan tersusun seperti gambar berikut. Nah, jadi di sini ada dua muatan. Taruhlah misalkan ini sebagai Q1-nya, kemudian yang ini sebagai Q2-nya. Q1-nya itu adalah 2 nanokolom dengan positif, kemudian Q2-nya adalah 6 milikolom bernilai negatif atau bertanda negatif. Nah, sekarang kita tuliskan diketahuinya. Jadi, diketahui Q1-nya sama dengan 2 nanokolom. Masih diingat nano? Iya, 10 pangkat min 9. Jadi, di sini 2 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian Q2-nya sama dengan 6 milikolom. Berarti ini 6 milikolom. Mili 10 pangkat min. Oke, tepat sekali. 6 kali 10 pangkat min 3 kolom. Kemudian jaraknya. Nah, jadi ini adalah jaraknya. Sama dengan 2 cm. Jadi R sama dengan 2 cm. Dijadikan meter berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Energi potensial listrik antara kedua muatan tersebut. Jadi ditanyakan berapa energi potensial listriknya. Nah, sekarang penyelesaian. Nah, oke, tadi rumusnya bagaimana? Iya, EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Nah, jadi mudah ya diingat. Ingat nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya sudah ada 2 kali 10 pangkat min 9. Kemudian Q2-nya sama dengan, oh jangan lupa tandanya ya. Jadi di sini Q2-nya itu negatif. Berarti di sini negatif 6. Nah, di sini min 6 kali 10 pangkat min 3 kolom. Per R-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ada yang bisa dicoret supaya tidak banyak dihitung? Oke, 2 ya. Jadi ini 2, saya sudah bisa coret. Kemudian ini 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9. Bisa juga dicoret. Jadi sisa 9 dikali min 6. Sama dengan min 54. Dikali 10 pangkat.
sisa ini pangkat min 3, kemudian ini 10 pangkat min 2 naik, berubah menjadi 10 pangkat 2, jadinya min 54 dikali 10 pangkat min 3 tambah 2, sama dengan min 1. Jadi ini min 1, atau energi potensial sama dengan min 54 dikali 10 pangkat min 1 atau dikali 0,1. Hasilnya adalah min 5,4 Joule. Jadi jawabannya adalah bagian A. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah kan? Iya. Sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, belum ada ya. Berarti kita lanjut ke soal berikutnya atau materi berikutnya. Nah, energi potensial listrik oleh sistem muatan. Nah, kalau yang tadi itu khusus untuk 2 muatan. Jadi, untuk 2 muatan berarti tinggal Q1, Q2 per R. Bagaimana kalau misalnya dia lebih dari 2 muatan? Dia dalam bentuk sistem. Persamaannya seperti di atas, anak-anakku sekalian. Jadi EPS, energi potensial sistemnya, coba diperhatikan gambarnya sini. Karena di sini muatannya ada 3, ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Berarti di sini energi potensial dari 1 ke 2, energi potensial muatan 1, 2, kemudian ditambahkan energi potensial 1, 3, dan ditambahkan energi potensial 2 dan 3. Nah, sekarang energi potensial 1, 2, kita tadi sudah tahu rumusnya bahwa energi potensial itu sama dengan Q per R. Sekarang karena energi potensial 1, 2, berarti di sini juga Q1 dikali Q2 per R1, 2. Berarti jarak dari Q1 ke Q2. Ditambahkan Q1, Q2 per R1, 3. Oke? Jadi, di sini Q1 dengan Q3. Berarti di sini juga Q1 dikali Q3 per R1, 3. Kemudian ditambah Q2, Q3 yang ini, Q2 dan Q3 per R23. Jarak dari 2 ke 3. Nah, coba diperhatikan anakku sekalian. Di sini kan Q3-nya bernilai negatif. Negatif. Berarti kalau saya tambahkan ke bawahnya lagi, berarti energi potensial sistemnya, berarti ini Q1, Q2 per R12. Karena Q3-nya bernilai negatif, berarti di sini sudah berubah menjadi kurang. Berarti Q1, Q3 per R13. Kemudian ini juga ada Q3 di sini yang bernilai negatif, berarti di sini juga sudah berubah menjadi kurang. Jadi di sini Q2, Q3 per R23. Oke? Jadi bagaimana kalau sampai 4? Tambahkan lagi sampai 4 juga ke sana, ya. Jadi tergantung berapa banyak muatan yang ada dalam sistem tersebut atau yang ada dalam konfigurasi muatan tersebut. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku sekalian boleh memperhatikan contoh soalnya lagi. Jadi 4 buah muatan titik membentuk konfigurasi persegi dengan panjang sisi A. Ingat, persegi. Jadi kalau persegi berarti semua sisi-sisinya sama ya, anak-anakku sekalian. Berarti di sini, berarti di sini juga panjang sisinya A, sini juga A, di sini juga A. Oke. Lalu bagaimana dengan diagonalnya? Ingat di matematika bahwa diagonal dari persegi itu sama dengan R akar 2. Berarti di sini karena panjangnya A, berarti di sini A akar 2. Jadi saya cari sini, berarti panjangnya di sini adalah A akar 2. Begitupun juga dengan ini. Di sini juga A akar 2. Kenapa saya mencari panjang diagonal? Karena ini kan sistem, berarti sebentar akan kita butuhkan bagaimana dengan panjang diagonalnya. Nah, energi potensial listrik dari sistem tersebut adalah,
Berarti yang kita mau cari adalah berapa energi potensialnya dari sistem tersebut. Nah, kita memisalkan, misalnya ini adalah sebagai Q1-nya, kemudian ini sebagai Q2, ini sebagai Q3, dan ini sebagai Q4. Nah, sesuai dengan persamaannya tadi, bahwa energi potensial sistemnya berarti EPS ini sama dengan K. Nah, yang pertama dulu, berarti Q1 dengan Q2. Berarti di sini Q1, Q2 per jarak dari Q1 ke Q2. Berarti ini adalah A. Sini per A ditambah K. Nah, berarti selanjutnya adalah Q2 dan Q3. Berarti di sini Q2 dikali Q3 per A juga. Kemudian tambahkan lagi Q3 dengan Q4. Berarti sini K, Q3, Q4 per jarak dari Q3 ke Q4 itu juga adalah A. Sini A ditambah lagi Q4. K, Q4 dengan Q1. Berarti sini Q1 per jarak dari Q4 dengan Q1 itu juga A. Kemudian tambah lagi. Nah, sekarang yang diagonal. Berarti Q1 dengan Q3. Berarti K Q1 dikali Q3 per jarak dari Q1 ke Q3 ini adalah A akar 2. Berarti di sini A akar 2 ditambah Q2 dengan Q4. Berarti sini K Q2 Q4 per jarak dari 2 ke 4 ini juga adalah A akar 2. Jadi di sini A akar 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, sekarang seperti di sini K Q1. Q1 itu adalah nilainya plus Q. Berarti di sini Q. Kemudian Q2 nilainya min Q. Jadi min Q per A ditambah K. Kemudian Q2 lagi. Ini min Q dikali dengan Q3. Ini berarti dikali Q per A. Kemudian ditambah K. Q3 berarti Q dikali dengan Q4. Nah, Q4 nilainya 2Q per A. Kemudian ditambah K. Q4-nya 2Q. Kemudian Q1-nya adalah Q. Ini per A. Kemudian ditambah lagi K. Q1-nya. Q1 sama dengan Q. Ini Q. Kemudian Q3 juga Q per A akar 2 ditambah K Q2. Q2 sama dengan min Q. Ini min Q. Kemudian Q4-nya adalah 2Q. Dibagi dengan A akar 2. Nah, sekarang tinggal kita perkalikan. K dikali Q dikali min Q, berarti di sini min K Q pangkat 2 per A. Nah, sekarang yang ini lagi. K dikali min Q dikali Q. Nah, berarti ini sama, berarti ini min K dikali Q pangkat 2 per A. Nah, kemudian tambah K dikali Q dikali 2Q. Berarti ini sama dengan 2K Q pangkat 2 per A. Kemudian K dikali 2Q dikali Q. Berarti ini juga 2K dikali Q pangkat 2 per A. Nah, tambah K dikali Q dikali Q. Berarti di sini K Q pangkat 2 per A akar 2. Kemudian K dikali min Q dikali 2Q. Berarti sini min 2K dikali Q pangkat 2 per A akar 2.
Nah, sekarang kita lihat ada tidak yang sama? Oke, ini min Q dengan 2K Q. Ini min K Q pangkat 2 per A. Ini kan ada 2 ya. Berarti ini min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Berarti ini saya bisa coret dengan yang ini ya. Oke, jadi kemudian ada lagi yang bisa dicoret. Oh, yang ini. Ini K Q pangkat 2 dengan per akar A akar 2 dikurang 2K Q pangkat 2 per akar 2. Ini kan sebenarnya 1 sini ya. Berarti 1 dikurangi dengan 2. Berarti tinggal min 1. Berarti di sini sisa min 1. Berarti ini saya coret. Nah, jadinya 2K Q pangkat 2 per A dikurang 2K Q pangkat 2 per A akar 2. Nah, yang sama kita bisa keluarkan. Berarti di sini 2K Q ya. Jadi ini yang sama, 2K Q. 2K Q oh, sorry. Ini sisa min 1. Nah, jadi sini sisa min 1. Oke. Nah, tadi ini kan 1 dikurang min 2. Berarti sisa min 1. Berarti saya tidak bisa keluarkan duanya karena ini berbeda. Yang sama itu hanya K Q pangkat 2 per A. Berarti di sini K Q pangkat 2 per A. Nah, dalam kurung. Berarti di sini 2 dikurangi dengan. Berarti di sini sisa 1 per akar 2. Nah, adakah jawabannya? Jadi jawabannya adalah K Q pangkat 2 per A dalam kurung 2 dikurang 1 per akar 2. Oke, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah bagian B. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Kemudian, potensial listrik. Apa sih potensial listrik? Nah, jadi potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan uji. Jadi kalau dituliskan, itu sama dengan V sama dengan EP per Q0. Q0 ini adalah muatan uji. Jadi ini. Nah, jadi dalam potensial listrik ada dikenal muatan sumber dan muatan uji. Nah, jadi di sini ada muatan sumbernya dengan muatan uji yang terpisah sejauh R. Nah, sekarang kita tahu bahwa energi potensial itu kan sama dengan K dikalikan dengan kedua muatannya. Berarti di sini dikali muatan sumber dengan muatan uji per R per muatan ujinya lagi. Nah, sehingga ini kan bisa saya coret. Jadi sisa K Q per R. Sehingga potensial listrik itu sama dengan K Q per R. Jadi dipahami bahwa dalam potensial listrik yang berpengaruh adalah muatan sumber. Jadi yang memberikan pengaruh adalah muatan sumber. Semakin besar muatan sumbernya, maka potensial listriknya juga akan semakin besar. Jadi P potensial listrik, satuannya volt, kemudian K sudah juga dijelaskan tadi, ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q adalah muatan sumber dan R adalah jarak. Kemudian ada istilah usaha untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi misalnya di sini ada muatan sumber. Jadi ini muatan sumbernya Q, kemudian di sini ada muatan uji Q0. Mau berpindah dari A ke B. Berapa usahanya? Jadi ingat di kelas 10 juga sudah dipelajari bahwa usaha itu tidak lain daripada perubahan energi potensial. Berarti kalau begitu, usaha ini adalah
energi potensial di titik B dikurangi dengan energi potensial di titik A. Sehingga dituliskan W sama dengan EPB dikurangi dengan EPA. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa energi potensial adalah K Q0 per R dikurangi dengan K Q0 per RA. Ingat anak-anakku sekalian, yang ini kan tidak lain daripada V, ya. Karena ini B, berarti di sini adalah PB. Begitupun juga yang ini. Nah, ini kan tidak lain juga daripada V, berarti di sini adalah PA. Sehingga dituliskan W sama dengan Q0 atau muatan uji dikali dengan potensial di titik B dikurangi dengan Q0 dikali dengan potensial di titik A. Sehingga kalau ditulis lebih singkat lagi persamaannya, berarti W sama dengan Q0 dikali dengan delta V, atau perubahan potensial listrik. Nah, untuk lebih memahami materi terkait dengan potensial listrik dan usaha, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Oke, segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB 4 cm dan AC 3 cm. Nah, jadi kita gambar segitiganya. Ini ada segitiga. Oke. Siku-siku di A, berarti di sini sudah dipastikan titik A. Kemudian di sini B, kemudian di sini adalah C. Panjang AB 4 cm. Nah, berarti di sini 4 cm. Kemudian AC 3 cm. Sini 3 cm. Kalau begitu, panjang BC-nya berapa? Masih diingat anak-anakku sekalian triple Pythagoras? Iya, berarti panjang BC itu sudah dipastikan 5 cm. Sebuah muatan uji Q aksen sama dengan min 10 pangkat min 10 kolom. Jadi di sini ada muatan ujinya min 10 pangkat min 10 kolom. Akan dipindahkan dari titik C ke D yang terletak pada pertengahan AB. Jadi ada di sini titik D. Kita pahami soalnya, sini titik D di pertengahan D. AB. Nah, berarti di sini 2 cm, di sini juga sudah pasti 2 cm. Jika QA sama dengan positif 10 pangkat min 10 kolom, berarti di sini ada QA sama dengan 10 pangkat min 10 kolom. Dan QB, ini QB-nya, sama dengan min 10 pangkat min 10 kolom. Maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut adalah, jadi berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji ini, yang ini, dari C menuju D. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa W dari C ke D. Oke. Berarti kalau begitu, usaha dari C ke D itu tidak lain daripada Q aksen dalam kurung, ingat tadi persamaannya, yang dituju adalah D. Berarti di sini VD dikurangi dengan VC. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita cari, karena belum ditahu, berarti harus cari PC-nya, harus cari VD-nya. Nah, sekarang kita cari dulu. Jadi, cari dulu PC. Oke. PC, jadi tegangan di C itu dipengaruhi oleh muatan yang ada di A dan muatan yang ada di B. Berarti di sini adalah
PCA ditambah dengan PCB. Oke? Ingat tadi potensial listrik, bagaimana lagi persamaannya anak-anakku sekalian? Iya, tepat sekali. K Q per R. Karena di sini A, berarti di sini juga QA. Berarti di sini juga adalah R dari A ke C atau C ke A. Sama ya? Oke. So, R dari C ke A. Ditambah K, berarti di sini QB, jarak dari C ke B. Nah, tinggal kita substitusikan angka-angkanya. Ingat, K 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QA-nya sudah ada 10 pangkat min 10 per jarak dari C ke A. Ini sama dengan 3 cm. Nah, jangan lupa jadikan meter. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian, ditambah 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Kemudian QB-nya. QB-nya itu min 10 pangkat min 10. Berarti di sini min 10 pangkat min 10. Per jarak dari C ke B 5 cm. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kalau ada yang bisa dicoret, nah kita coret saja. Antara 9 dengan 3, masing-masing bagi 3. Berarti ini saya bisa coret, sisa 3. Kemudian, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 10, ini bisa coret. Ini juga bisa, berarti di sini sisa min 1. Kemudian 9 bagi 5. 9 bagi 5 berapa anak-anakku sekalian? Iya, 1,4. Berarti di sini sisa 1,4. Nah, kemudian begitu pun juga dengan ini. Nah, berarti di sini sisa pangkat min 1. Nah, sekarang berarti di sini 3 pangkat kali 10 pangkat min 1. Kemudian kali lagi 10 pangkat, ini min 2 naik berubah menjadi positif. Kemudian ini kurang, berarti min, berarti di sini sudah berubah menjadi kurang. Ini 1, oh sorry ya, 9 dibagi 5 sama dengan berapa? Iya, 9 bagi 5 itu sama dengan 1,8. Maaf ya, ini 1,8. Ini 1,8 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 2. Nah, sekarang sisa yang ini, berarti ini bisa habis. Berarti di sini pangkat 1, kemudian ini juga habis. Nah, ini pangkatnya hilang. Jadinya 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian 1,8 kali 10 sama dengan 18. Nah, jadinya PC sama dengan 30 dikurang 18. Sama dengan 12. Jadi ini 12 volt. Nah, sudah dapat PC-nya. Sekarang kita cari lagi berapa PD-nya. Nah, di PD dengan cara yang sama. Berarti tegangan yang mempengaruhi di D itu ada A dan B. Berarti di sini PDA ditambah dengan PDB. Nah, oke. Jadi V sama dengan, jadi P atau tegangan atau potensial listrik di titik D itu sama dengan K QA per jarak dari D ke A, berarti di sini RDA ditambah K, ini QB, per jarak dari D ke B, berarti di sini RDB. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9, ini QA-nya sama dengan 10 pangkat min 10, per dari A ke D 2 cm. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 2. Jadikan meter ya. Kemudian QB tambah 9
kali 10 pangkat 9 dikali QB. QB-nya min. Di sini min 10 pangkat min 10 per jarak dari D ke B itu juga 2 cm. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan negatif ya, anak-anakku sekalian. Berarti di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10 per 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini berubah kurang di sini. Di 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10 per 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini sama. Nah, berarti potensial di titik D ini sama dengan 0. Ya. Jadi, tinggal kita substitusikan ke persamaan usahanya. Jadi, usaha sama dengan ini Q-nya atau muatan ujinya, ini sama dengan min 10 pangkat min 10. Kemudian PD-nya sama dengan 0, dikurangi dengan PC. PC itu sama dengan 12. Oke, berarti min 10 pangkat min 10, ini 0 dikurang 12 berapa ya? Min 12. Jadi ini min 12. Oke. Min dikali min jadinya positif. Berarti di sini positif 12 kali 10 pangkat min 10 joule. Oke. Oh, belum ada ya. Oh, di sini dijadikan nanojoule. Oke. Nah, kalau saya mau jadikan nanojoule, berarti di sini saya harus mengusahakan dia pangkat min 9 karena nano itu adalah 10 pangkat min 9. Berarti di sini jadinya 1,2 dikali 10 pangkat min 9 joule ini berubah menjadi 1,2 nanojoule. Jadi jawabannya adalah oke, tepat sekali bagian E. Bagaimana anak-anakku sekalian sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, oh masih ada contoh soal ya. Jadi, contoh soal berikutnya. Ini masih terkait dengan potensial listrik. Perhatikan gambar susunan muatan titik berikut. Nah, jadi ini ada gambar, ada Q1. Ini, kemudian ada Q2, Q3, dan titik P. Jika Q1 adalah Q, jadi Q1 ini sama dengan Q, dan Q3 sama dengan min 2 Q, maka jenis dan besar muatan Q2 jika potensial di titik P sama dengan 0 adalah. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya ya. Jadi diketahui Q1-nya sama dengan Q, kemudian Q3-nya sama dengan min 2Q. Yang ditanya adalah Q2. Jadi Q2-nya sama dengan berapa jika potensial di titik P ini sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya anak-anakku sekalian. Di titik P, ini dipengaruhi oleh 3 muatan. Jadi ada muatan Q1, Q2, dan Q3. Berarti kita juga perlu cari jarak dari Q2 ke P. Nah, jarak dari Q2 ke P ini tidak lain daripada diagonal persegi. Ingat anak-anakku sekalian, diagonal persegi bagaimana rumusnya? Iya, A akar 2. Berarti di sini panjangnya adalah A akar 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaannya. Jadi, potensial di titik P itu sama dengan potensial pengaruh dari Q1 ke P ditambah dengan Q2 ke P, kemudian ditambah dengan Q3 ke P. Berarti di sini taruh misalkan di sini P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, ingat tadi di titik P kan sama dengan 0. Berarti di sini sama dengan 0. Nah, kemudian P1 berarti di sini
K Q1 per R1, kemudian ditambah K, berarti di sini juga Q2 per R2, ditambah K, berarti di sini Q3 per R3. Nah, sekarang berarti 0, K, Q1-nya sudah ada. Q1 itu sama dengan Q. Ini Q. Per R1, berarti jarak dari Q1 ke P. Berarti ini juga jaraknya adalah A. Nah, ditambah K, nah, ini tetap ditulis karena ini yang ditanyakan. Berarti sini Q2 per R2. R2 berarti jarak dari Q2 ke P. Nah, ini adalah A akar 2. Berarti di sini A akar 2. Ditambah K Q3. Nah, Q3-nya sudah ada juga. Ini adalah min 2Q. Berarti di sini dikali min 2Q per jarak dari Q3 ke P. Nah, berarti di sini juga jaraknya adalah A. Oke. Di 0 sama dengan K Q per A. Ini ditambah K Q2 per A akar 2. Kemudian ini K dikali min 2Q. Berarti di sini min 2K Q per A. 0 sama dengan. Nah, ini kan sama ya. Oke. Berarti K Q per A dikurang 2K Q per A. Ini sama dengan min K Q per A. Ditambah K Q2 per A akar 2. Nah, sekarang yang ini saya pindah ruaskan ya. Jadi negatif pindah ruas berubah menjadi positif. Berarti di sini K Q per A ini sama dengan K Q2 per A akar 2. Ini K-nya sama, berarti bisa dicoret. Kemudian A-nya juga sama, berarti bisa juga dicoret. Berarti sisa yang ini Q sama dengan Q2 per akar 2. Jadinya berarti Q2 sama dengan, berarti akar 2-nya naik ya. Berarti akar 2 dikali Q. Nah, inilah jawabannya. Jadi, agar potensial di titik V ini sama dengan 0, maka muatan di titik Q2 itu harus sama dengan akar 2 Q. Maka jawaban yang benar adalah bagian oke, tepat sekali, bagian C. Bagaimana anak-anak sekalian sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin inilah materi kita hari ini. Karena waktu yang membatasi kita, anak-anakku sekalian. Jadi, hal yang perlu saya simpulkan hari ini bahwa energi potensial listrik itu adalah besaran skalar. Jadi, yang perlu ditahu bahwa besaran skalar itu adalah ia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Dalam perhitungannya, diperhatikan negatif dan positifnya pada muatan. Jadi ikut diperhitungkan ya. Jadi tanda negatif dan positif pada muatan itu diperhitungkan dalam energi potensial listrik. Begitupun juga dengan potensial listrik. Di potensial listrik dia juga merupakan besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar berarti hanya memiliki nilai. Berarti potensial listrik juga dalam perhitungannya tanda negatif pada muatan itu perlu diperhatikan, harus dimasukkan dalam perhitungan. Ingat anak-anakku sekalian, salah tanda itu sudah dipastikan, salah juga nanti perhitungannya. Maka diperhatikan baik-baik sebelum dikerjakan soalnya, dilihat apakah ini muatannya negatif atau muatannya positif. Ya, oke anak-anakku sekalian, semoga hari ini kita semua mudah memahami materi-materi yang saya sudah ajarkan tadi ya anak-anakku sekalian, dan dapat diterapkan dalam pembelajarannya sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Oke, sebagai bekalnya anak-anakku sekalian pada hari ini,
Bapak akan memberikan beberapa kuis dengan cara men-scan barcode yang ada di atas ya. Oke. Nah, jadi di sini anak-anakku sekalian silakan di-scan barcode-nya. Di dalam barcode ini anak-anakku sekalian bisa membuka materi lebih lanjut terkait dengan energi potensial listrik dan potensial listrik, disertai dengan contoh-contoh soal dan kuis-kuis yang bisa dikerjakan anak-anakku sekalian untuk lebih mempermantap lagi pemahamannya terkait dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Baiklah anak-anakku sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.